Itu dia. Terhitung kalau mudik itu paling tidak dari saat ini 2 minggu lagi ya? Iya, 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Iya, tapi kalau kita pantau ke stasiun, kita pantau ke pelabuhan, udah rame, Vi. Kamu Udah pada kemarin banyak kayaknya yang ke mudik. Senen ya, saya lihat kamu Pasar di Senen. Senen, Vi, udah mulai rame, udah pada mudik lebih awal. Katanya takut kehabisan tiket. Oke. Ada juga yang kemudian bilang bahwa dapat libur lebih cepat, Oh, begitu ya. Dan juga alhamdulillah ya, lebih Masya ingin Allah. lebih lama di kampung halaman. Kita simak informasi mudik berikut ini ya. Jumat kemarin tercatat lebih dari 8.800 penumpang kereta jarak jauh berangkat dari stasiun Pasar Senen dan 8.200 penumpang berangkat melalui stasiun Gambir, Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut jumlah penumpang akan meningkat secara signifikan mulai 5 hari menjelang Lebaran hingga 1 hari setelah Lebaran. Sementara itu ribuan penumpang dari sejumlah kota di Pulau Kalimantan sejak kemarin tiba di Pelabuhan Parepare. Para penumpang ini merupakan warga yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Ada 1.527 pemudik yang tiba dan ada 763 yang berangkat melalui Pelabuhan Parepare. Dan kemarin merupakan hari pertama pengoperasian posko angkutan lebaran di Pelabuhan Parepare. Sejak pagi kemarin Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sudah ramai penumpang. Pemudik awal didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang sudah libur aktivitas belajar mengajar. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat untuk pergerakan penumpang di bandara mencapai 92.000 orang lebih. Dan untuk penerbangan sebanyak 842 pesawat baik yang pergi maupun datang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang ini akan terjadi pada H-7 Lebaran. Iya, menarik kita bahas mudik lebih awal yang sudah dilakukan oleh sejumlah masyarakat begitu ya. Karena tahun ini Vi, informasinya kan dari Kemenhub kan hampir setengah penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik di tahun ini. 45% sih datanya katanya Iya ya. kan? Tapi nggak tahu mungkin saat ini udah ada data baru kali Itu ya. dia, kalau kita coba cari tahu saja ya. Sudah terhubung bersama kami ada juru bicara Kemenhub RI, ada Bu Adita Irawati. Selamat pagi Bu Adita. Pagi. Selamat pagi Arif Fadil, Maria, apa kabar? Siap. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, kabar baik. Nah Bu Adita, langsung saja kami ingin minta data terbaru. Jadi betulkah hampir setengah masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik tahun ini? Ya, itu angka prediksi ya sebenarnya ya, hasil dari survei kami, dan kami lihat ini adalah sebagai angka prediksi pergerakan masyarakat selama mudik. Jadi untuk berbagai tujuan, tujuannya ada yang libur, ada yang memang untuk mudik, silaturahmi dan sebagainya ya. Itu angkanya tadi 123,8 juta, hampir separuh dari penduduk Indonesia. Jadi sekali lagi itu prediksi dan sampai sekarang masih menggunakan angka itu. Karena kami belum melakukan survei lagi ya. Memang ada rencana untuk melakukan survei lagi nanti dalam waktu dekat. Tapi sementara itulah yang menjadi pegangan kami. Mbak Dita, kalau dikatakan survei Mbak, adakah mungkin terpetakan apa sih variabel yang membuat masyarakat ini girohnya luar biasa ya tahun ini ya, ingin melakukan mudik begitu ya ke kampung halaman. Apakah infrastruktur yang semakin masif atau memang libur yang diperpanjang Mbak, atau mungkin ada faktor-faktor lain Mbak? Ya, jadi survei ini kan dilakukan bulan Februari ya. Jadi masih dengan asumsi pada saat itu cuti bersama dimulai tanggal 21 April. Yang paling dominan alasannya adalah karena kemampuan ekonomi yang dirasa sudah cukup baik tahun ini, sehingga mereka berani untuk melakukan perjalanan mudik ya. Kemudian yang kedua, karena situasi dari pandemik sendiri dianggap sudah mulai sudah mulai membaik. Ini dibuktikan dengan pencabutan PPKM. Jadi itu juga menurut mereka menjadi salah satu alasan gitu, kenapa mereka kemudian memutuskan mudik. Lalu di samping itu juga adanya cuti bersama. Meskipun pada saat itu cuti bersama masih mulai 21 April ya, tetapi sudah dilihat cukup panjang ya kan ya, kalau kemudian selesai pada sekitar seminggu mereka bisa melakukan perjalanan mudik. Lalu yang terakhir juga karena ada yang sebagian besar mengatakan memang sudah lama tidak mudik gitu. Jadi ini memang tahun ini adalah tahun yang dianggap paling tepat buat mereka untuk melakukan perjalanan mudik. Itu alasan-alasan yang sudah disampaikan. Tahun paling tepat untuk melakukan perjalanan mudik, tapi Kemenhub juga memprediksi tidak bahwa ternyata di tahun ini banyak juga masyarakat, bahkan sebagian besar dari mereka yang melakukan mudik lebih awal, Bu Adita.
Ya, ini sebenarnya kalau kami lihat sebagai dampak dari ada keputusan bersama ya, surat keputusan bersama untuk memajukan SKB Menteri. cuti bersama, ya kan? Iya. Yang sebelumnya 21 April, kemudian maju menjadi tanggal 19 April. Dan 19 iya. April ini kalau diperhatikan, ini kan jatuh hari Rabu ya. Jadi kalau kemudian Ya. masyarakat mau ngambil 2 hari cuti aja, Senin, Selasa, itu sebenarnya mereka dapat panjang sekali, bisa pulang sejak hari Jumat sebelum minggu sebelumnya kan. Nah, tapi kami juga surprise ya, ternyata tadi dari informasi di media, kemudian pengamatan kami di lapangan, memang mudik ini sepertinya sudah mulai dilakukan dari sekarang ya. Terbukti juga di stasiun kereta api, itu yang paling kelihatan ya. Mulai banyak orang Si melakukan Ayah kemarin ke perjalanan. Senen, Mbak. Benar. Iya kan, kelihatan langsung kan Iya. ya, ramai udah pada mau pulang gitu. Iya. Jadi Iya, itu dan memang kami angkanya lihat ternyata dampak luar dari biasa tinggi juga ya. angkanya ya untuk sampai saat ini kami mendapat laporan memang sudah mulai kelihatan ada lonjakan dari hari biasa, khususnya untuk kereta api ya. Kalau untuk penerbangan relatif masih sama, untuk jalan tol juga mungkin karena hari ini dan sampai hari Minggu tuh long weekend, memang ada tren kenaikan. Nah, tetapi apakah ini kemudian mereka tetap akan ada di kampung halaman atau kembali lagi ke Jakarta, itu yang masih kami amati nanti. Mbak, saya kok berpikirnya gini Mbak ya, kayaknya ini bisa dijadikan semacam kayak trial ya Mbak ya, long weekend ini gitu loh ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, untuk kita menghadapi nanti arus yang mungkin akan terpantau 19 April nanti begitu Mbak. Kesiapan bagaimana Mbak di beberapa titik, mungkin untuk konteks jalur darat ya? Ya. Iya, iya betul sekali. Memang jalur darat nih jadi perhatian khusus Arif Fadil, karena dari data kami 75% dari 123 juta tadi ternyata memang akan menggunakan angkutan jalan atau transportasi darat. Yang paling besar memang kendaraan pribadi ya, roda 4 ya. Itu bisa sampai 27% sendiri. Kemudian kendaraan roda 2, sepeda motor. Baru kemudian bis dan mobil sewaan. Itu mendominasi moda transportasi yang akan digunakan untuk mudik. Nah, memang betul. Oleh karenanya kami memang fokus terbesar itu ada pada penanganan angkutan jalan. Nah, tadi kalau disampaikan apakah weekend ini bisa jadi trial, saya rasa iya. Karena trennya memang kalau tadi saya sampaikan itu meningkat ya, traffic orang yang melakukan perjalanan. Namun demikian kami lihat ini akan jauh lebih besar ya dari weekend ini, dan tadi prediksi kami memang puncaknya akan tersebar di tanggal 18 sampai 21 April. Ini satu hal yang cukup menggembirakan ya, karena berarti penumpukan ini juga akan bisa kita urai, setidaknya tidak menumpuk di tanggal 21 April. Sebelumnya kan puncaknya hanya di 1 hari, prediksi kami. Satu hari. Dengan adanya, betul, nah sekarang bisa jadi 3-4 hari gitu. Nah kalau soal persiapan nih Arif, ya memang kami benar-benar sudah sejak 2 bulan yang lalu ya, bersama dengan pihak kepolisian, bersama PUPR itu udah turun sebenarnya ke jalan. Betul-betul melihat situasi seperti pembangunan rest area, kemudian juga simulasi-simulasi terkait dengan rekayasa, kemudian juga ya yang baik itu yang koordinasi yang ada di meja ya rapat maupun juga ke lapangan. Jadi udah kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Bahkan besok kita juga akan turun lagi melihat kondisi tol dan juga beberapa prasarana yang lain. Oke. Dan untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan yang berada di jalan menuju ke sejumlah daerah itu tentu sudah ada skema-skema manajemen lalu lintas yang dibuat ya Mbak ya oleh Kemenhub ya Mbak ya. Nanti dijawabnya usai jeda boleh Mbak? Oke, baiklah. Oke, siap. Kami akan jeda terlebih dulu pemirsa. Apakah Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda saat lagi.